Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ramadhan Wicaksono dengan nomor NPM akhir 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang PJBL, pembelajaran vokasional cuci motor bagi anak dengan hambatan intelektual ringan. Di sini kelas 11. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk latar belakang dan pentingnya keterampilan vokasional sendiri adalah ini untuk potensi tersembunyi. Peserta didik dengan hambatan intelektual sebenarnya mempunyai potensi tersembunyi untuk yang dapat dikembangkan, khususnya dalam pembelajaran vokasional ini, karena pembelajaran ini itu konkret dan fungsional, jadi bisa dipelajari dan pastinya mempunyai anak tuh jadi bisa berpotensi lebih gitu. Jadi potensi tersembunyi itu bisa disampaikan lebih lagi. Yang kedua itu untuk kemandirian hidup anak. Pasti anak dengan hambatan intelektual mempunyai biar dia tuh lebih mandiri dan bisa berpartisipasi di kehidupan sosial dan juga di kehidupan selanjutnya, agar dia tuh bisa mungkin mengikut orang gitu, kerja di luar, dan semoga bisa cuci motor. Lanjut, yang ketiga tuh praktik langsung. Ke vokasional ini tuh dia anak tuh jadi bisa praktek langsung, jadi tidak hanya materi tapi bisa mengikuti pembelajaran praktek langsung, agar pembelajaran yang materi yang disampaikan bisa dicerna lebih baik lagi bagi anak. Lanjut, untuk yang kedua, untuk ini kenapa diambil jasa cuci motor tuh, karena jasa cuci motor itu sederhana, dapat dipelajari dengan mudah dan memiliki nilai guna. Kegiatan ini melibatkan langkah kerja yang jelas, alat yang mudah diperoleh, serta hasil yang dapat dilihat langsung sesuai dengan karakteristik belajar peserta didik dengan hambatan intelektual ringan. Model pembelajaran based learning PJBL sangat tepat karena menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif melalui proyek nyata, pengembangan keterampilan sosial, kerjasama, tanggung jawab, dan juga kemandirian. Untuk tahapan-tahapan kerja dan persiapan pembahasannya tuh, yang pertama itu ada menyiapkan alat dan bahan itu, lalu yang kedua ada membasahi motor, lalu yang ketiga ada dengan memberi sabun, lalu juga menggosok bagian motor dari atas sampai bawah, lalu yang keempat itu membilas motor, dan itu mencuci dengan air bersih ya, hingga tidak ada sabun yang tersisa. Itu guru tuh tugasnya untuk mengecek apakah masih ada sabun yang tersisa di bagian-bagian kecil. Jadi kita bisa menyuruh anak untuk agar membersihkan sabun tersebut agar tidak ada sabun lagi. Lalu yang selanjutnya mengeringkan motor. Untuk jika ada alatnya bisa dikeringkan dengan alat, jika tidak bisa di bawah sinar matahari, seperti yang saya lakukan di saat PLP 2 di SLBN 1 Yogyakarta. Biasanya didiamkan sampai kering sendiri. Lalu yang selanjutnya ada merapikan alat. Itu anak diminta untuk merapikan alat setelah menggunakan cuci motor itu, karena itu juga agar anak tuh dapat disiplin gitu, dan juga melatih tanggung jawab dan juga kebersihannya. Lalu yang selanjutnya itu ada waktu pelaksanaan dan juga produk yang dihasilkan. Waktu pelaksanaannya, proyek dilakukan 2-3 pertemuan. Biasanya untuk di SLBN 1 Yogyakarta sendiri dilaksanakan seminggu 3-4 kali, dengan waktu pertemuannya bisa 1 jam dan 1 jam 1 jam setengah. Untuk produk yang dihasilkan sendiri itu motor bisa menjadi bersih, rapi, dan juga layak untuk digunakan kembali. Untuk peningkatan keterampilan vokasional, kemandirian, tanggung jawab, dan juga kemampuan mengikuti instruksi kerja. Lalu yang selanjutnya ada kriteria keberhasilan dan juga penilaian. Keberhasilan dinilai berdasarkan proses dan hasil observasi langsung guru. Aspeknya meliputi yang pertama ada
mengikuti langkah kerja dengan benar, kemandirian, ketepatan penggunaan alat, dan juga sikap kerja itu meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, dan juga kerjasama. Lalu ada kesimpulannya di sini adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL melalui kegiatan cuci motor adalah strategi yang tepat bagi peserta didik dengan hambatan intelektual ringan. Proyek ini konkret, sederhana, dan juga kontekstual, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Selain menghasilkan jasa cuci motor, proyek ini meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan sikap kerja. Pembelajaran praktik langsung ini membangun kepercayaan diri dan kemampuan bekerja sama, mempersiapkan mereka untuk kehidupan bermasyarakat dan di dunia kerja. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan.